Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah sore hari ini kita akan belajar secara khusus dari firman Tuhan dengan tema cek gereja sebelah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama, biarlah firman Tuhan yang kita dengar sungguh-sungguh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang boleh Kau berikan dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami mampu menangkap apa menjadi pesan-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Kau urapi dalam urapan Roh Kudus. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu ini di dalam pimpinan Roh Kudus dan kami siap menundukkan diri kami di bawah otoritas kekuasaan yang dari Engkau. Terima kasih, kami bersyukur ya Allah, kami memuji Engkau dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan baca ayat demi ayat secara bertahap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku sedang bergumul ya tentang gereja di mana Bapak Ibu Saudaraku beribadah. Mungkin kita sedang kecewa, kita tidak puas ya, dan kita sedang mencari. Mungkin hari ini, saat ini kita ada di dalam pencarian. Di mana sih gereja yang sempurna itu? Kita cari. Nah, saudara, dalam perjalanan pencarian terhadap gereja yang sempurna, kita sering kali berdiri di persimpangan. Seperti kita ada di persimpangan jalan, saudara. Tidak ada yang salah. Ini adalah sebuah kewajaran yang umum. Karena kita tentu berharap sesuatu itu jauh lebih baik. Gereja itu lebih sempurna. Nah, antara tetap berada di gereja di mana kita ada sekarang dengan setiap persoalannya, atau memutuskan untuk mencari atau beralih ke gereja sebelah yang jauh lebih baik, maka perjalanan cek gereja sebelah kita mulai. Dan yang kita temukan adalah gereja lokal yang tampaknya seperti lebih baik dari gereja kita yang sebelumnya. Lebih baik karena ya memang kita belum terlalu mengenal karakter orang-orang di dalamnya. Juga karena kita belum tahu lebih jauh kondisi dapurnya. Seperti kalau kita ke restoran, kita nikmati makan yang enak. Namun ketika masuk ke dapurnya, kita tidak ada selera. Dan itu juga bisa jadi kita jumpai dalam gereja. Tadinya waktu berjemaat, oke-oke aja. Namun ketika dipercayakan melayani, benturan, kekecewaan, melihat pendeta, lihat teman, kita jengkel. Nah, tetapi ketika kita pindah ke gereja yang baru, kita tidak melihat itu kan? Karena kita masih baru di situ, belum mengenal orangnya. Nah, setelah lebih jauh dijalani, saudara, kehidupan bergereja di tempat yang baru itu rupanya 11-12. Kurang lebih sama saja ternyata. Selalu ada kekurangannya. Sama saja karena isinya sama-sama manusia yang belum sempurna. Pemimpin, pengurus, majelis, pelayan, dan jemaat yang sedang berproses disempurnakan di dalam Kristus. Persimpangan baru kita hadapi lagi. Mau berkata selesai dengan gereja atau tetap tinggal dengan memakluminya, menerimanya, atau kita berjalan untuk cek gereja sebelahnya lagi. Siapa tahu ada yang lebih baik. Saudara, setiap pilihan yang kita ambil
selalu ada resikonya. Masing-masing ada resikonya. Bagaimanapun, ambillah pilihan yang akan membawa Bapak Ibu Saudara. Yang penting semakin serupa dengan Kristus. Artinya kita menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya melanjutkan apa yang saya bagikan, firman belum kita baca, namun kita ingin mengawali dulu dengan pujian Cek Gereja Sebelah yang disampaikan oleh kekasih kami yang sudah berapa kali juga mengisi pujian di gereja GBT Kau Ngesrep, yaitu Bapak Bobby Febian dengan judul Cek Gereja Sebelah. Selamat kita nikmati sambil merenungkan sejenak, agak kocak, agak nyindir, nggak apa-apa. Ini tidak menyindir siapa-siapa, untuk kita pikirkan bersama-sama. Selamat mendengarkan. Bosan gila di gereja, suasana kurang oke rasanya. Untung saya masih coba-coba cari yang cocok dan nyaman tempatnya. Tadi khotbahnya kurang enak di telinga, butuh dihibur malah diajar menderita. Itu buat dia, bukan buat saya. Kalau saya maunya yang berkat-berkat aja. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Kalau lebih mantap mending kita pindah. Pelayanan gereja ini rada payah. Ini dia fenomena anak Tuhan yang hobinya pindah gereja. Alasannya basi punya, kurang cocok untuk bertumbuh katanya. Datang gereja hanya dengan mental meminta, sensitif luar biasa dan gampang terluka. Gak ada yang oke dalam pandangannya, pantaslah mulutnya, gampangnya berkata. Buruan cek gereja sebelah, minggu depan siapa yang khotbah. Kalau lebih mantap mending kita pindah. Pelayanan gereja ini rada payah. Males nih kesini nih, pendetanya gak ada yang terkenal. Gue liat di Instagramnya aja, followernya dikit. Kita lihat sebelah aja, kayaknya lebih keren tuh. Tapi memang gak ada gereja yang sempurna. Sini dan sana pasti banyaklah kurangnya. Masalah bukan gereja, masalahnya Anda yang hobi pindah gereja. Kampungan namanya. Berhenti cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah, apalagi tanya-tanya siapa yang khotbah. Mending tertanam daripada pindah. Kalau setia semuanya jadi indah. Gak usah cek gereja sebelah. Nah, puji Tuhan, setelah kita mendengarkan nyanyian tadi mengajar kepada kita berhenti cek gereja sebelah. Apalagi tanya-tanya siapa yang akan berkhotbah. Ini pengalaman saya
waktu dipercayakan berkhotbah di gereja pusat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, satu anugerah. Saya dipercayakan oleh Bapak Pendeta yang sangat punya karisma luar biasa, yaitu Bapak rohani saya. Dan saya dipercayakan, saya masih ingat, selalu di minggu kedua di Tanah Mas, lalu minggu kesekian di Gajah Mada, lalu di Puri. Yang menarik saya amati, cermati, ketika minggu pertama di Tanah Mas, jelas minggu pertama ibadah pagi itu pasti Bapak Gembala Sidang yang menyampaikan firman. Full, bisa 600 lebih. Daya tampung 600-an bisa sampai ya mepet sampai ke samping pasang kursi segala macam. Tetapi luar biasa, minggu pagi yang kedua jadwalnya saya, ya 1/4 dari jemaat itu nggak ada. Karena saya kenal, karena saya lama di situ di Tanah Mas, ya. Lalu apa yang terjadi? Pertama sih tanggap biasa, wajar. Namun setelah dicermati dari hasil informasi, rupanya mereka lebih mengikuti Bapak Gembala mereka daripada saya yang masih muda, yang belum pengalaman, belum makan garam. Mereka ikuti Bapak Gembala mereka. Memang karena karisma. Tetapi sebenarnya itu menunjukkan ketidakdewasaan kita. Jadi itulah masalahnya. Siapa yang berkhotbah? Ya mending Bobby katakan tadi tertanam daripada kita pindah gereja. Lalu ambillah pilihan yang memberi kita kesempatan lebih luas lagi. Untuk apa? Untuk bertumbuh kembang sebagai seorang murid dan menjadi dewasa. Itu yang paling penting. Kita mengalami yang namanya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sehingga kita butuh komunitas kan? Komunitas ini yang penting. Komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan apa itu komunitas rohani? Henry Nouwen mengatakan, komunitas itu merupakan tempat di mana orang yang paling tidak kita inginkan kehadirannya selalu tinggal bersama dengan kita. Jadi kita berharap orang tersebut selalu ada. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Ketika hari Senin ya kita masuki, Minggu kita ibadah. Rasanya ketika masuk hari Senin dan kita ingin ada di gereja lagi. Atau kita merasa, ngapain? Sudah hari Sabtu, besok gereja lagi. Ya. Tapi saya begitu yakin. Kalau kita menemukan sebuah komunitas rohani yang baik, rasanya ingin ketemu terus. Saya yakin komunitas ini akan membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang yang begitu baik, anak yang begitu baik, karena bergaul dengan teman-teman yang rusak, pasti menjadi rusak. Bergaul dengan perokok, jadi perokok. Bergaul dengan peminum, jadi peminum. Bergaul dengan pengguna narkoba, jadi pengguna narkoba. Karena kita punya kecenderungan untuk dipengaruhi oleh orang lain. Karena itu membutuhkan komunitas rohani. Jadi komunitas rohani adalah wadah yang paling cepat membawa Bapak Ibu Saudara kepada kemajuan rohani. Karena itu perlu kita ada bersama-sama di dalam komsel, komunitas sel di gereja Alpha Omega Ngesrep, namanya beranda, bertumbuh bersama Anda. Di dalam sebuah komunitas rohani, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami yang namanya pembentukan agar bertumbuh dewasa di dalam iman. Puji Tuhan. Jadi komunitas rohani bukanlah sekumpulan orang percaya yang sempurna. Jangan kita berpikir di dalam komunitas rohani itu semua seperti malaikat-malaikat Tuhan yang nampak begitu nyata dengan sikap rohaninya. Tentu ada banyak kekurangannya. Karena itu, betapa pentingnya kita melibatkan Tuhan di saat kita membangun sebuah komunitas. Selama kita berorientasi kepada diri kita, ya,
orientasi melihat hanya diri kita, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, apa yang saya kehendaki. Atau kita orientasi fokus kepada karisma seorang pemimpin, maka sangatlah sulit bagi kita untuk menetap di sebuah gereja lokal. Karena pada faktanya, kenyataannya banyak masalah. Ya, yang pasti kita temui, kita hadapi, yang tentu memberikan pengaruh, membuat hati ini jengkel, marah, kecewa, tidak puas, dan kita ingin lari dan ingin pergi dari gereja tersebut. Saudara, kita harus fokus kepada Tuhan dan siap untuk menyangkal diri kita. Artinya kita berkata tidak kepada diri kita pada saat hati ini menuntut untuk pindah gereja. Ya, karena itulah proses yang akan kita alami, yang akan membentuk kita untuk belajar, menerima, dan tidak selalu menuntut. Belajar menerima yang tidak cocok, untuk belajar mencocokkan diri, bukan untuk dicocokkan. Nah, saudara, belajar dari murid-murid Yesus, ketekunan iman seseorang tidak dapat didasari atas semangat manusia semata. Kita ingat murid-murid Yesus kan, Tuhan berkata, mulai malam ini kalian akan tergoncang imannya oleh karena aku. Karena Yesus katakan, sebentar aku akan ditangkap, disiksa, dianiaya, dan akan dibunuh. Ya, dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Murid-murid begitu fokus kepada informasi Yesus akan ditangkap, dibunuh. Ya, tapi murid-murid berkata, terutama Petrus juga mengatakan, kalau ada orang lain yang akan menyangkal, tapi aku sekali-kali tidak akan pernah. Namun, bagaimana faktanya? Bagaimana kenyataannya? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, ketakutan mulai muncul di hati mereka. Ya, mereka ikut Tuhan Yesus dari jauh. Dan bahkan Petrus yang menjadi leader, yang dekat dengan Tuhan, menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Saudara, hakikat iman itu adalah bergantung penuh kepada kuasa Allah dan berpegang pada janji-janji Allah, bukan pada kobaran semangat manusia belaka. Oh tidak. Nah, saudara, dalam perjanjian baru, saat tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun, tercurah kepada murid-murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut oleh Petrus sebagai penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Nah, saudara, kita mungkin bertanya, di mana sih gereja sempurna? Saya mau mengajak saudara untuk melihat gereja yang sempurna. Mari kita cek gereja sebelah yang ada di dalam Alkitab. Ya, gereja mana? Gereja purba, gereja mula-mula. Kenapa gereja mula-mula begitu eksis dan juga betul-betul mereka dapat menyatakan hidup mereka, loyalitas mereka, komitmen mereka, dedikasi mereka secara luar biasa. Karena gereja mula-mula atau gereja purba dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini rahasianya. Jadi gereja yang betul-betul mengalami pemenuhan Roh Kudus akan dimampukan. Ya, dia mampu mengalahkan dirinya, mampu berkata tidak dari apa yang dia inginkan. Dia mau belajar menurut. Walaupun aku punya dasar tidak suka. Namun demi karena Tuhan, aku lihat Tuhan menjadi contoh yang baik. Aku belajar nurut. Nah, kita melihat sekarang. Fokus perhatian kita di Kisah Rasul pasal 2. Ayat 42-47. Nanti kita akan baca secara bertahap. Namun untuk memahami perikop ini, kita perlu melihat kembali Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-13 yang pernah saya bagikan yang lalu saat Pentakosta, di mana
turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan pertama kali. Sesuai dengan penggenapan janji Allah, Roh Kudus menyertai murid-murid, memenuhi murid-murid. Lalu pasal 2 ayat 14 sampai 41. Ada pertobatan. Petrus khotbah. Dia memberikan argumentasi alasan. Ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Terjadi pertobatan 3.000 jiwa yang bertobat. Luar biasa. Itu sesuatu yang fenomenal. Ya, 3.000 dibaptis waktu itu karena percaya. Nah, lalu kemudian kita melihat karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, otomatis Roh Kudus yang memimpin hidup mereka, Roh Kudus yang mengatur hidup mereka, Roh Kudus yang mengendalikan hidup mereka, sehingga gaya hidup mereka luar biasa. Karena gaya hidup yang inilah kita contohi sehingga kita akan menetap di sebuah gereja dari apa yang kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ini. Mereka memiliki gaya hidup, ini merupakan hasil atau tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. 3 hal yang kita lihat. Pertama adalah bertekun dalam pengajaran, persekutuan, pemecahan roti, dan doa. Saya bacakan ayatnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Luar biasa. Di sini mereka memiliki ketekunan. Untuk apa? Untuk belajar firman dari pemimpin rohani mereka. Ketekunan untuk bersekutu. Ketekunan untuk berdoa. Menarik kalau kita melihat kata ketekunan di sini. Nah, kata ketekunan dari teks Yunani dari kata proskartereo. Proskartereo. Nah, kata proskartereo ini menarik. Ya, ada beberapa terjemahan dari bahasa Yunani yang kita lihat yang menggunakan kata proskartereo. Rupanya dari perbandingan beberapa ayat yang saya lihat di sini, rupanya kata bertekun tidak hanya memiliki arti yang merujuk kepada aspek waktu. Artinya bertekun terus-menerus dalam durasi yang lama melakukan sebuah kegiatan. Nah, itu kita lihat dalam Kisah Rasul 1:14, Kisah Rasul pasal 2:42, kata bertekun. Ini bicara tentang durasi waktunya, sebuah tindakan yang secara kontinu dilakukan. Tetapi dalam Kisah 8 ayat 13, kata proskartereo dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita gunakan yang diterjemahkan oleh LAI, itu diterjemahkan senantiasa bersama-sama. Lalu Kisah 10 ayat 7 diterjemahkan yang selalu bersama-sama. Menarik, Kisah 6 ayat 4 ya diterjemahkan memusatkan pikiran. Rasul-rasul pada minta kepada jemaat yang memiliki kriteria untuk memimpin, penuh Roh Kudus, penuh iman, jadi teladanlah begitu. Dan rasul-rasul meminta dengan amat sangat, izinkan kami lebih fokus untuk memusatkan pikiran kami kepada pemberitaan firman dan berdoa. Karena jemaat banyak kita tahu tadi kan, dibaptis 3.000 lalu bertambah menjadi 5.000 dan bertambah, otomatis rasul-rasul pasti kewalahan karena jemaat pasti punya problem yang perlu diatasi, masalah penata layanan, diakonia segala macam. Karena itu rasul-rasul berpikir perlu ada pendelegasian sehingga rasul-rasul perlu memusatkan pikiran. Dan saya menarik melihat dari konteks ini. Kata proskartereo dalam ayat ini memusatkan pikiran lebih merujuk kepada mendedikasikan diri. Jadi rasul-rasul ingin fokus untuk pengabdian diri mereka dalam menyampaikan firman dan berdoa. Nah, jadi pelajaran pertama yang kita lihat dari gereja sebelah, dari gereja purba ini, mereka memiliki ketekunan. Ya, mereka memiliki dedikasi, pengabdian diri pada hal-hal yang positif. Yaitu apa? Pengajaran para rasul, persekutuan, pemecahan roti,
dan doa. Ini sikap yang perlu ada. Mari, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita punya kepentingan, kita punya kesibukan. Ketika bicara ketekunan, bukan hanya bicara aspek waktu, sebuah kegiatan terus-menerus. Tetapi kita sadar ada pengabdian diri yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita tahu kita ada di era yang sangat individualistik. Kita merasa waktu itu adalah komoditas yang paling mahal. Sehingga kita merasa kalau kita buang waktu kita akan rugi, apalagi kita sebagai pebisnis. Kita merasa waktu itu adalah uang. Tapi mari kita belajar. Menjadi orang yang dewasa. Ya, dari gereja purba kita mengambil sebuah pelajaran. Semangat untuk bertekun itu begitu nyata karena adanya pengabdian diri. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan saling berbagi. Ini menarik. Tadi kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2:42, kita jumpai kata persekutuan. Jadi mereka bertekun dalam persekutuan. Lalu dalam ayat 44 saya bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, perhatikan, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan menarik di sini, kita temukan dalam ayat 42 kata persekutuan. Dari kata Yunani, koinonia. Lalu ayat 44 yang kita baca tadi, ada kata bersama. Dari kata koina atau koinos. Nah, kemiripan akar kata ini, Bapak Ibu Saudaraku, bermanfaat untuk apa? Untuk memahami cakupan arti persekutuan. Jadi kata persekutuan koinonia ini bukan sekadar saya berada di tempat yang sama, saya ada di situ dengan teman-teman saya, lalu saya melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan teman-teman. Tidak sekedar ada di situ melakukan bersama-sama. Tidak, bisa jadi seperti itu. Namun di dalamnya tidak ada care, tidak ada perhatian. Jadi kata koinonia dan kata koina ini memiliki arti secara harafiah, itu berarti mengambil bagian. Bisa kita lihat dalam Filipi 1 ayat 5, Filipi 3 ayat 10. Mengambil bagian atau berbagi sesuatu. Roma 15 ayat 26, 2 Korintus 8 ayat 4. Pasal 9 ayat 13 dari 2 Korintus. Ya, bagaimana memberikan kontribusi. Kayak contoh gereja Makedonia, gereja yang miskin dalam 2 Korintus pasal 8. Sangat miskin, melarat. Tapi mereka tetap berbagi sesuatu. Sharing. Ini sesuatu yang menarik. Jadi persekutuan yang mereka lakukan itu memiliki arti ada di situ berkegiatan dan sungguh dapat dirasakan kebersamaan itu. Mereka punya rasa saling memiliki, ada kebersamaan. Jadi bahkan yang dibagikan itu bisa bermacam-macam, bukan hanya nasihat, perhatian belaka, tapi termasuk materi. Nah, mari kita lihat kembali ayat 44. Kisah 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya, perhatikan, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi jemaat, anak-anak Tuhan yang ada di situ, menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu adalah milik bersama. Ini poin yang penting dari makna kata koinonia tadi. Jadi bukan sekedar ada bersama, melakukan kegiatan bersama, tapi mereka memiliki rasa kebersamaan. Sehingga mereka katakan apa yang kami miliki itu adalah milik bersama. Mari kita pindah ke ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di sini kita melihat kesadaran ini, jadi mereka merasa bahwa apa yang aku punya itu milik kita bersama. Nah, kesadaran ini diwujudkan melalui apa? Penjualan harta untuk memenuhi kebutuhan
orang lain. Jadi ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anggota jemaat sehingga mereka rela berkorban karena ada rasa kebersamaan tadi. Saudara, praktek ini berbeda dengan komunisme. Ya, milik kamu, milik aku. Di sini nggak mengajar seperti itu. Maupun komunitas Qumran. Nah, istilah komunitas Qumran juga bisa disebut dengan jemaat Eseni. Nah, kata Eseni itu dari bahasa Aram, artinya orang-orang saleh yang tinggal di padang gurun Yehuda, dekat Laut Mati Dead Sea. Ini adalah sebuah masaf atau kelompok sektarian Yahudi dengan kecenderungan melakukan askese secara keras. Mereka hidup bertarak, asketis. Mereka rela menderita, mereka menjauhi duniawi. Kalau saudara pergi berkunjung ke Israel, ketika mendekati Laut Mati ada sebuah tempat Qumran Museum. Di situ kita dipertontonkan film ya tentang kehidupan mereka. Ini bukan kehidupan komunisme atau semangat kebersamaan yang dibangun oleh komunitas Qumran atau jemaat Eseni. Nah, kebersamaan ini juga terlihat di samping ada kata erat dengan kepemilikan, dengan berbagi. Tapi mereka juga, kebersamaan mereka ada di sebuah tempat bersama-sama berkegiatan. Mereka juga menunjukkan praktek pemecahan roti. Mari kita lihat ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita melihat kebersamaan mereka bukan hanya berbagi dengan apa yang mereka punya. Ya, tapi mereka juga mempraktekkan yaitu dalam hal pemecahan roti. Kita juga lihat dalam ayat 42, pemecahan roti. Nah, kisah 2, 42 dan 46 ini tampaknya lebih mengarah kepada makan bersama. Yang mencakup di dalamnya ada kegiatan perjamuan kudus. Jadi memang tradisi mereka adalah makan roti kan, bukan nasi. Tapi di saat mereka makan roti, mereka diingatkan kembali. Ya, mengadakan perjamuan tentang apa? Mereka dibawa kepada sebuah peringatan. Yesus pernah mati dan bangkit untuk mereka. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, kita baca ulang ayat 44, kisah 2, 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi kebersamaan melalui kegiatan bersama. Mereka selalu bersama-sama, diterjemahkan tetap bersatu. Jadi di sini lebih mengarah kepada kesamaan tempat dan kesamaan kegiatan. Kerinduan terhadap ibadah bersama dan pertemuan rohani menyiratkan kualitas sebuah komunitas. Jadi kalau tidak ada kerinduan untuk berkumpul bersama-sama, sangat menyedihkan. Ya, mari kita belajar untuk punya niat untuk kebersamaan. Walaupun kita masing-masing punya kepentingan. Saudara, gaya hidup ini bukanlah pola baku. Kalau kita lihat tadi kehidupan mereka. Ya, jadi gaya hidup mereka bukanlah pola baku yang harus kita tiru mentah-mentah. Tapi hanya satu dari banyak alternatif. Yang penting untuk diperhatikan adalah perubahan kehidupan yang terjadi. Dan menjadi kesaksian bagi orang banyak di sana. Di mana kita lihat kesatuan dan kesehatian antara para petobat baru dan para pengikut Tuhan Yesus. Ya, berbagi hak milik, apalagi saat jemaat mulai dikucilkan dari masyarakat luas. Oleh karena iman mereka kepada Yesus itu merupakan ekspresi kasih persaudaraan yang begitu dahsyat. Semua ini patut menjadi teladan bagi kehidupan berjemaat kita. Sudah cukup lama kita ini mengaku diri kita Kristen. Sayangnya, kehidupan dari banyak jemaat tidak menampakkan tanda-tanda dilanda badai Roh Kudus
yaitu pertobatan dari dosa yang begitu nyata, kasih persaudaraan, kedewasaan iman, dan kesaksian Injil yang hidup. Jadi kita belajar sini bagaimana prinsip persekutuan yang kita bangun. Khotbah dan himbauan Petrus begitu menyentuh hati sehingga mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka inilah yang memulai persekutuan orang-orang percaya. Secara bergilir mereka berkumpul di rumah-rumah, memuji Allah, bertekun dalam pengajaran, dan berdoa. Tidak hanya itu, mereka juga membudayakan kebiasaan saling berbagi, sharing, perjamuan kasih, dan menaikkan pujian kepada Allah. Kegiatan bersekutu ini menjadi berkat bagi semua orang, hingga jumlah orang bertobat semakin hari semakin bertambah. Bagaimana dengan persekutuan kita? Bagaimana dengan komunitas kita? Apakah persekutuan yang kita adakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Semangat bersekutu akan menjadi berkat bagi banyak orang bila diimbangi dengan sikap hidup Kristiani yang sungguh-sungguh. Kehadiran Roh Kudus dalam suatu jemaat harus terlihat pada kehidupan nyata di antara anggota-anggotanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, memiliki hati yang baik. Jadi di sini kita melihat tidak hanya terlihat hebat di luar karena adanya kebersamaan di tempat yang sama, berkegiatan bersama-sama, tapi yang kita amati kualitas hati mereka tidak dapat diragukan. Mereka sehati. Nah, kata Yunani homotumadon dari 12 kali pemunculan kata homotumadon ya di seluruh Perjanjian Baru, ada 11 di antaranya muncul di Kisah Para Rasul. Kisah 1:14, 2 ayat 1, 2 ayat 46, pasal 4 ayat 24, pasal 5 ayat 12, pasal 5 ayat 12, pasal 7 57, pasal 8 ayat 6, pasal 12 ayat 20, pasal 15 ayat 25, pasal 18 ayat 12, pasal 19 ayat 29. Artinya apa? Di sini kita melihat mereka sehati, homotumadon. Ini sangat menekankan kesehatian. Hatilah yang mendorong mereka untuk berbagi dan mengambil bagian dalam banyak hal. Saat mereka memecahkan roti, mereka melakukannya dengan sukacita dan tulus hati. Itu kita lihat tadi dalam ayat 46. Karena apa? Kenapa mereka sukacita tulus hati? Karena itu bersumber dari hati mereka. Jadi hati mereka betul-betul siap. Sehingga dengan tulus dan sukacita. Mari kita lihat ayat 47a. Dikatakan sambil memuji Allah. Jadi ada gairah untuk memuji Tuhan. Nah, kata yang digunakan sini kata aineo. Yang diterjemahkan dalam Alkitab kita adalah memuji. Selalu dikaitkan dengan sukacita. Misalnya Lukas 2 ayat 13. Lukas 2 ayat 20. Lukas 19 ayat 37. Kisah 3 ayat 8 dan 9. Kata aineo, yaitu memuji. Dari sini bisa disimpulkan bahwa hati yang gembira di ayat 46b selaras dengan pujian kepada Allah di ayat 47a. Nah, saya bacakan kembali ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Perhatikan ini. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Perhatikan. Dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan, hati yang gembira melahirkan pujian. Pujian melahirkan kegembiraan. Apa menjadi dampak dari kisah 2, 42-47 dari gaya hidup mereka yang dapat kita pelajari? Yang pertama, dampak dari kehadiran Roh Kudus dapat dirasakan oleh orang lain, bahkan orang yang ada di luar gereja. Luar biasa kan? Kita jujur, seringkali kita hanya menikmati pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja kita, tapi orang di luar tidak merasakan itu. Kita ribut, kita bertengkar dalam keluarga, kita ribut tetangga, kita mendengarkan. Ya, ada begitu banyak sikap-sikap yang tidak terpuji sehingga orang tidak tertarik.
Kita akui dengan itu. Yang kedua, ada kegentaran di antara mereka. Mari kita lihat ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi ada kegentaran di antara mereka. Karena apa? Karena para rasul ketika melayani, sesuatu yang mustahil bisa diatasi. Sakit dipulihkan, kerasukan setan-setannya keluar, ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat. Jadi mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang bersifat supranatural, yang adikodrati dan yang luar biasa yang sedang terjadi. Apalagi itu? Yang ketiga, ada pula ketertarikan. Kita melihat tadi dalam ayat 47 dikatakan mereka disukai semua orang. Tanpa berambisi menyukakan semua orang. Mereka ternyata disukai oleh banyak orang. Sekarang kan banyak orang bikin pencitraan supaya kita diterima, kita dihargai, supaya kita menjadi followernya, pengikutnya. Ya, sehingga banyak orang mencitrakan diri supaya orang senang dengan dia. Tapi mereka tidak. Mereka tidak melakukan itu. Justru orang melihat hidup mereka sehingga orang banyak suka dengan mereka. Pada akhirnya semua itu digunakan oleh Allah sebagai jembatan keselamatan. Dari rasa ketertarikan mereka melihat orang Kristen, lalu mereka bertanya, apa sih rahasianya? Disitulah mereka menceritakan, itu karena Roh Kudus. Dan bagaimana Roh Kudus itu hadir? Karena mereka percaya, mengaku dosa mereka, percaya kepada Yesus. Dan mereka siap menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi mereka. Sehingga tidak heran dalam ayat 47b bagian terakhir dikatakan, ya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan semua orang yang diselamatkan. Banyak orang baru yang dimenangkan bagi Tuhan. Sehingga ditambahkan di antara mereka. Luar biasa. Biarlah ini menjadi contoh yang baik. 3 hal yang menarik dari cek gereja sebelah yang ada di Kisah Para Rasul. Dari ketekunan mereka, dari kebersihan mereka, dari hati mereka. Ketiga hal ini karena produk Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Kiranya apa yang saya bagikan ini memberikan semangat bagi kita untuk tetap mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita lepas dari Roh Kudus, maka kita akan ikuti apa yang aku mau, yang saya mau, apa yang aku kendaki, apa yang aku inginkan. Ketika nggak cocok, goodbye gerejaku. Aku akan cari gereja lain yang cocok. Biar kita belajar hari ini. Ikut Yesus. Berarti siap tundukkan dirimu. Izinkan Roh Kudus ambil bagian dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih buat perhatian-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Biar kami boleh belajar dewasa di dalam Engkau. Kami boleh belajar untuk ikut Engkau dengan kacamata yang benar, dengan cara pandang yang benar. Ampuni kami. Seringkali kami berjalan dengan kekuatan kami. Kami berjalan dengan perasaan kami. Sehingga kami begitu gampang dikuasai oleh keadaan. Oleh kenyataan yang kami lihat, yang kami rasakan, yang kami dengar. Kami tidak mau belajar menundukkan diri kami di bawah pimpinan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mampu setia, tertanam di mana kami ditempatkan. Walaupun kami punya alasan untuk kecewa. Tapi kami belajar itulah bagian dari proses untuk kami dibentuk menjadi dewasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus ambil bagian dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.